Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nur Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Mesin Pengering Ikan Asin dengan Energi Hybrid. Langsung saja kita ke abstrak. Alat pengering ikan asin ramah lingkungan menggunakan integrasi panel surya dan energi matahari merupakan hasil pengembangan energi terbarukan yaitu pemanfaatan energi matahari baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan penyimpanan solar cell yang penggunaannya dimaksimalkan dan diunggulkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir pantai dengan produk yang didesain sedemikian rupa agar dihasilkan ikan kering yang bermutu dan higienis untuk dikonsumsi. Mengurangi ketergantungan pada cuaca, menekan kerugian yang dialami para nelayan pada saat panen raya, memperkecil kemungkinan kerusakan yang diakibatkan pembusukan, dan mempercepat proses dan tidak memerlukan lahan yang luas. Sinar matahari langsung dan alat tambahan seperti fan atau blower diperlukan untuk mengalirkan udara pengering ke produk yang dikeringkan atau konveksi paksa dan sensor suhu sebagai pengontrol suhu dan diharapkan temperatur pengering yang lebih tinggi dari 50 derajat Celcius harus dihindari karena dapat menyebabkan bagian luar produk sudah kering tetapi bagian dalam masih basah. Khusus untuk ikan, temperatur pengering yang dianjurkan antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Ikan kering berbagai jenis yang dihasilkan dalam kapasitas 5 kilo pada alat pengering ini tanpa lampu pijar 15 watt dengan waktu pengering selama 3 hari. Menggunakan lampu pijar 15 watt pada malam hari untuk pengering ikan mencapai 2 hari dan menggunakan lampu pijar 15 watt ditambah kipas angin pada malam hari waktu pengering ikan mencapai 2 hari. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut Desa Tegal Kalmulian Cilacap sangat berpotensi dan beragam, baik dari usaha perikanan, tangkap, dan pengolahan. Dengan potensi yang sedemikian melimpah, nelayan di pesisir pantai Tegal Kalmulian akan dapat dengan mudah menangkap banyak ikan. Ikan yang diperoleh tidak semua dijual ke pasar, tetapi dikeringkan untuk dibuat ikan asin. Kendala atau kesulitan mereka selain pemasaran untuk pengusaha pengasinan ikan berskala kecil terletak pada pengeringan ikan. Mereka pada umumnya masih menggunakan cara tradisional dalam mengeringkan ikan hasil tangkapan dan masih menggantungkan diri pada alam, yaitu sinar matahari. Untuk musim kemarau, di mana matahari berlimpah dan tidak ada awan yang menutupi matahari, usaha pengeringan mereka berjalan dengan baik, sedangkan jika pada musim penghujan, di mana matahari bersinar tidak terlalu baik dan sering terjadi mendung, pendapatan mereka menurun drastis. Ikan yang dijemur akan kering sesuai dengan tingkat kekeringan tertentu yang diinginkan pasar setelah berhari-hari dijemur, sehingga harga jual ikan asin pada saat musim hujan sangat tinggi. Permasalahannya, bagaimana proses pembuatan ikan asin yang dikelola oleh masyarakat maupun pengusaha perlu adanya sentuhan teknologi yang mendukung masyarakat dalam pengolahan ikan asin. Teknologi pengolahan ikan asin ramah lingkungan dengan menggunakan solar cell menjadi solusi bagi masyarakat pesisir pantai Desa Tegal Kalmulian. Nilai keunggulan lain dari alat ini adalah tidak memerlukan lahan yang luas dan dapat dipindah-pindah. Pengoperasiannya yang tidak sulit. Alat ini didesain khusus selain dapat diletakkan di tempat terbuka jika cuaca baik, sinar matahari bisa fokus menyinari kaca-kaca maupun
menyinari kaca-kaca pengumpul panas yang bertujuan untuk proses pengeringan ikan. Namun jika cuaca mendung atau hujan, alat ini bisa menggunakan panel solar cell sebagai catu daya untuk proses pengeringan ikan asin. Alat ini sangat sesuai dengan pengembangan teknologi dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membantu pemerintah menuntaskan kemiskinan di daerah terpencil. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. A. Bagaimana perancangan mesin pengering ikan asin dengan energi hybrid? B. Bagaimana cara kerja mesin pengering ikan asin dengan energi hybrid? C. Bagaimana cara ini digunakan secara efektif dan tidak tergantung waktu dan tahan lama? 1.3 Rumusan batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, maka pembatasan masalah sebagai penyesuaian adalah sebagai berikut. A. Hanya berkapasitas seberat 5 kg. B. Tidak semua jenis ikan cocok menggunakan alat ini. C. Alat ini bergantung pada sinar matahari. 1.4 Tujuan tugas akhir. Tujuan dari pembuatan mesin ini adalah supaya peningkatan produktivitas nelayan meningkat pada saat musim hujan. 1.5 Manfaat tugas akhir. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pembuatan mesin pengering ikan asin dengan energi hybrid ini yaitu A. Menambah pengalaman dalam pembuatan alat baik mekaniknya maupun elektriknya. B. Mempraktekkan ilmu yang sudah didapat pada saat kuliah. 6. Metodologi. Metodologi yang digunakan pada tugas akhir. A. Tujuan pustaka. Mencari referensi jurnal untuk membuat proposal ini. B. Perancangan perangkat keras. Membuat pemanas untuk pengering ikan asin. C. Penguji dan analisa. Menguji alat yang sudah dibuat dan dianalisa cara kerjanya. D. Pembuatan laporan. Penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan dari awal sampai akhir untuk memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Tinjauan pustaka. Berikut adalah penelitian dan observasi yang baik dilakukan dan menjadi acuan untuk membuat alat ini. 1. Ikan merupakan salah satu sumber zat gizi penting bagi proses kelangsungan hidup manusia. Salah satu faktor yang menentukan nilai jual ikan dan hasil perikanan yang lain adalah tingkat kesegarannya, mutunya, tahan lama, dan tidak cepat membusuk. Junianto 2003. 2. Tujuan utama pengeringan ialah untuk memperpanjang umur simpanan bahan dengan cara menurunkan aktivitas air, AW atau water activity. Turunnya aktivitas air dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan aktivitas yang disebabkan oleh enzim karena suhu pemanasan tidak cukup tinggi untuk membunuh mikroba dan menonaktifkan enzim. Fadil Rahmat 2005. 2.2 Landasan teori. 2.2.1 Panel surya. Panel surya adalah alat yang digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Dalam sinar matahari yang terkandung energi dalam bentuk foton, ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, elektron-elektronnya akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip fotoelektrik. Sel surya dapat tereksitasi karena tersebut dapat material semikonduktor yang mengandung unsur silikon. Silikon ini terdiri atas dua jenis lapisan sensitif, lapisan negatif tipe N dan lapisan positif tipe P. 2.2 Solar Charger Controller. Spesifikasi komponen kelistrikan alat pengering ikan.
Komponen yang dibutuhkan pada proses pengering ikan. Pertama, modul fotovoltaik. Berfungsi sebagai mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik, digunakan untuk suplai energi listrik pada peralatan pengering ikan. Modul yang dipakai 100 WP, maka daya yang dihasilkan 100 Watt per house. Spesifikasinya dapat dilihat sendiri. Yang kedua, solar charger regulator berfungsi sebagai pengatur tegangan dari suplai modul fotovoltaik ke pengisian baterai dan suplai inverter. Yang ketiga, berfungsi untuk menyimpan energi dari modul fotovoltaik, dipakai sebagai suplai cadangan untuk malam hari sehingga alat tetap beroperasi. Yang keempat, inverter berfungsi sebagai pengubah tegangan masuk dari solar regulator yang berupa tegangan DC yang kemudian dikonversi menjadi tegangan AC agar dapat menyuplai tegangan ke termometer kontrol, kipas, dan lampu. Yang kelima, temperatur kontrol berfungsi sebagai pengatur suhu dalam rak pengering ikan. Range temperatur kontrol yang ditentukan sesuai dengan set point yang diinginkan, yaitu sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Jika temperatur kurang dari 35, maka lampu sebagai sumber panas akan nyala. Sebaliknya, jika temperatur lebih dari 45, maka lampu akan padam. Yang keenam, sensor suhu RTD merupakan sensor temperatur yang mengukur temperatur real dalam ruangan, kemudian diubah ke dalam besaran listrik sehingga dapat dihubungkan dengan temperatur kontrol. Lampu pijar. Lampu pijar dalam pengoperasiannya dapat menghasilkan panas sehingga dapat digunakan sebagai sumber panas pada pengering ikan untuk malam hari. Bab 3. Metodologi pengerjaan 3.1. Dalam metode ini, penulis membutuhkan data pendukung yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yang relevan dan sesuai dengan tugas akhir yang akan dibuat. Metode pengumpulan data tersebut yaitu A. Metode bimbingan. Metode bimbingan dari dosen pembimbing untuk memberikan pengarahan, koreksi, serta saran dalam proses pembuatan tugas akhir. B. Metode studi kepustakaan. Metode ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku jurnal ataupun literatur yang berkaitan dengan mesin pengering ikan asin dengan menggunakan energi hibrid. 3.2. Metode perancangan alat. Dalam metode ini, terdapat beberapa tahapan proses pembuatan alat. Tugas akhir antara lain A. Tahapan desain perancangan. Pada tahap ini, membuat desain purwarupa mesin pengering ikan asin dengan energi hibrid. Pada tahapan desain ditunjukkan sebagai alat bantu pengambilan data yang sesuai. 2. Flowchart. 3.2. Pada metode pengujian, maka alat yang sudah dibuat diuji untuk mengetahui hasil dari setiap penelitian yang dilakukan. Metode pengujian antara lain 1. Pengujian alat. Pada proses pengujian meliputi pengujian perangkat keras mesin pengering ikan asin dengan energi hibrid. Tujuan dilakukannya pengujian alat untuk memastikan alat bekerja dengan baik saat diujikan sehingga data yang nantinya diperoleh hasilnya maksimal. 2. Pengambilan data dan analisa. Setelah dipastikan tidak terdapat kendala yang mengganggu kinerja alat saat pengambilan data dan kemudian data yang sudah didapatkan lalu diolah menggunakan software Microsoft Excel dan selanjutnya dilakukan analisa mengenai kerja alat. 3.4. Alat. Dalam pembuatan mesin pengering ikan asin dengan energi hibrid
Dengan pengoptimalan panel surya sebagai sumber energi, peralatan yang digunakan sebagai berikut. Multimeter untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik dan tahanan resistansi, 1 buah. Tang potong untuk memotong kabel, 1 buah. Tang kombinasi untuk menjepit dan memegang benda kerja, 1 buah. Tang lancip untuk menjepit benda-benda kecil, 1 buah. Roll meter untuk mengukur jarak dan panjang, 1 buah. Gergaji tangan untuk memotong benda kerja, 1 buah. Gerindra tangan untuk memotong, mengasah, mengeruskan benda kerja, 1 buah. Bor tangan untuk melubangi benda kerja, 1 buah. Obeng plus untuk memasang skrup plus, 1 buah. Obeng min untuk memasang skrup min, 1 buah. Mesin las untuk mengubah objek, 1 buah. Test pen untuk memastikan arus pada penghantar, 1 buah. 3.5 Bahan yang digunakan dalam pembuatan mesin pengering ikan asin dengan energi hibrid adalah 1. Panel surya sebagai energi penggerak motor listrik 50 watt, 1 buah. Solar charger controller menyimpan daya yang dihasilkan oleh panel surya. Penghantar sebagai media untuk menghantarkan listrik. Saklar sebagai pemutus dan penghubungan arus. Bata aluminium sebagai bahan dasar membuat mesin. Jadwal pekerjaan. Pada jadwal kerja terdapat rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir sesuai waktu yang sudah diperkirakan. Dalam jadwal ini dijabarkan tentang penguraian kegiatan yang harus dilakukan. Berikut uraian jadwal proses pembuatan tugas akhir. Ya, ini jadwalnya. Daftar pustaka. Ya, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk pembuatan tugas akhir ini. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.